Selamat sore Pak Oktavianus ya. Mohon maaf untuk masih belum dapat hadir. Jadi di sini Pak, tujuan saya melakukan video call melalui aplikasi WA ini tujuannya itu memberikan materi dasar dulu Pak. Materi dasar sebelum Pak Okta itu bergabung di PT Setra Praba Perkasa ya Pak, yang bertugas di PT Tempo. Hari ini 16 Oktober 2025. Nah, saya ini akan melakukan materi dasar super driver skill, Pak ya. Ya Pak Okta ya. Nah, yang mana super driver skill ini, Pak? Bentar ya. Yang mana super driver skill ini? Bentar, Pak ya. Ini kelihatan Pak Okta ya. Oh ya, kelihatan Pak. Kelihatan bagaimana, Pak? Super driver skill. Super driver skill ya. Ya Pak. Bentar, Pak ya. Untuk Pak Okta nggak kelihatan masih. Super driver skill. Oke. Di sini kelihatan Pak Okta ya. Kelihatan bagaimana ya Pak? Tulisan apa Pak? Di sini ada tulisan super driver skill, ada DSM juga. Itu saja yang jelas di sini Pak. Oh, baik baik baik. Bentar Pak ya. Ya, yang lainnya nggak terlalu kelihatan soalnya agak kecil dia tulisannya Pak. Oh ya, ini kelihatan ya Pak ya. Di sini lanjut jadi DMS nih Pak ya. Super Driver Oh ya, Skill DMS. ya DMS. Ya, DMS itu singkatan dari Driver Management System ya Pak. Driver ya Pak. Management System. Lanjut di gambar yang kedua Pak. Daily Inspection Cool Diesel. Nah, Daily Inspection Cool Diesel. Kedepannya Pak Okta ini kan membawa unit CDD apa CDE Pak? Pak Okta ya. CDE Pak. CDE. Nah, di situ kan unit tersebut sudah berbahan bakar solar ya Pak ya. Siap. Untuk hari ini solar bagaimana di kondisi daerah Denpasar ataupun Bali sekitar daerah Bali? Untuk hari ini saya belum isi BBM Pak. Oh, belum isi BBM ya. Karena ya takutnya terjadi kelangkaan. Itu kan biasanya dari keputusan mohon maaf Pak, lagi bersin-bersin. Ya. Ya. Dari keputusan manajemen itu terkadang kita disuruh disuruh pengisian Dexlet ataupun ya Dexlet ya Pak ya. Ya, Dexlet. Namun keputusan tersebut kalau mau mengisi Dexlet harus sesuai arahan dari operasional Pak. Jadi kalau tidak ada arahan tetap menggunakan bahan bakar solar ya Pak. Jadi jangan ambil keputusan sendiri untuk mengisi Dexlet. Terus lanjut di gambar Ya, yang siap. ketiga Pak. Ya, ini semua driver itu harus menggunakan metode pengecekan kendaraan sebelum berangkat. Apa itu? Balok ya. Jadi mudah diingat ya Pak, balok. Metode pengecekan kendaraan itu balok, bodi dan ban. Sebelum berangkat, pastikan bodi kendaraan tersebut itu sesuai dari yang sebelumnya. Jadi kalau semisal Pak Okta itu mendapatkan mobil yang baru, ya otomatis bodinya kan utuh semua Pak. Itu harus utuh ya. Terus Ya dari Pak. kerusakan bodi atau tekanan ban, kondisi wiper itu diketahui sebelum berangkat. Ya. Terus periksa mingguan, periksa secara teliti kondisi ban, tebal dan tipisnya. Untuk pengajuan, untuk pergantian ban itu biasanya harus minimum 1 mili Pak ya. Ketebalan 1 mili atau 2 mili itu segera diajukan. Pak ini kondisi ban saya sudah tipis. Terus Pak, buat kendaraan buat apa ban saya eh,
gembes ataupun kurang angin ya, atau bocor atau kurang angin itu nanti konsultasikan dengan Pak Audia selaku operasional, Pak. Terus periksa kondisi karet wiper, apalagi sekarang ini mau memasuki musim penghujan. Karet wiper kondisikan harus normal ya Pak ya, tidak mati karet tersebut ya. Terus Siap, Pak. dari huruf A, air, periksa air radiator, periksa air wiper dan periksa kebocoran sambungan-sambungan. Air radiator Pak, ketika membuka kabin mobil, kabin ataupun kabin kendaraan, air tersebut pastikan terisi Pak ya. Terus dan sudah membuka, pastikan diputar kembali Pak, ditutup kembali yang rapat. Karena biasanya itu nutupnya itu tidak pas sehingga terkena tekanan air yang sangat tinggi, tutup tersebut itu lepas. Nah, kalau lepas nanti akan dibebankan ke driver Pak untuk mengganti air tutup tersebut ya. Terus Siap, Pak. untuk air wiper biasanya menggunakan campuran sabun ya. Iya Pak Okta ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, itu enggak apa-apa kan masa air bersih itu air biasa juga enggak apa-apa ya. Terus dan periksa kebocoran sambungan. Terus dari huruf L, listrik, periksa lampu-lampu, periksa sambungan aki dan periksa air aki. Sebelum menghidupkan kendaraan, aki sambungan aki tersebut itu di kondisi yang sepan, Pak, tidak goyang. Karena apa? Kalau goyang, itu nanti akan mengakibatkan ngefoam Pak, sehingga ngefoam tersebut nanti akan meleleh di aki tersebut ya Pak. Ya, Pak. Nah, terus dari lampu-lampu ini kan secara otomatis lampu-lampu itu sangat dibutuhkan ketika kita ada di jalan. Jadi jangan sampai lampu tersebut itu mati. Jadi sebelum berangkat diperiksa muter lampunya itu dalam kondisi menyala semua. Dan periksa air aki juga, Pak. Air aki, pastikan air aki tersebut kalau misal kurang, konsultasikan dengan operasional kapan ini bisa minta penambahan air aki. Dari huruf O, oli ya. Periksa tetesan atau kebocoran yang dibawa kendaraan sebelum berangkat. Level oli mesin dan level oli gardan. Untuk penambahan oli itu di angka 5.000 km. Dan untuk pergantian oli di angka 10.000 km ya Pak ya. Dan Siap, Pak. kelengkapan ini sebelum berangkat Pak. Pak Okta itu sebelum berangkat mulai dari SIM ya, periksa SIM dan KTP. Takutnya SIM tersebut itu masa berlakunya sudah terlewat sebelum berangkat dan periksa pemeriksaan tersebut agar menghindari kita lupa membawa SIM dan handphone juga ya Pak Okta ya. Siap, Pak. Nah, terus sesampai di mobil di kendaraan periksa masa berlaku masa berlaku STNK Pak dan surat-surat kendaraan yang lain seperti KIR itu masa berlakunya aktif apa tidak Pak. Nah, soalnya kalau kita lupa memeriksa kelengkapan STNK tersebut, nah, takutnya menjadi kita kena tilang polisi Pak ya. Nanti Siap, bisa Pak. merepotkan driver. Terus periksa kunci dan dongkrak. Nah, kunci dan dongkrak itu diperiksa sebelum berangkat bertujuan karena kita di jalan terkadang terhambat karena ban bocor ya Pak ya. Kalau kita lupa Ya. tidak membawa dongkrak nanti akan merepotkan Pak Okta juga. Dan segitiga pengaman kalau memang ada itu harus diperiksa ya Pak ya. Siap, Pak. Lanjut di gambar yang keempat, defensive driving. Itu ada pedomannya saya peduli keselamatan. Nah, karena apa Pak? Ada istri yang menunggu di rumah ya Pak. Nah, untuk Siap. bisa ketemu kembali itu berarti harus dipedomkan saya peduli keselamatan. Lanjut di gambar yang kelima, defensive driving. Defensive driving itu artinya perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah.
Tujuannya itu apa, Pak? Tidak menjadi penyebab kecelakaan, tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga, tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi metode safety saat berkendara itu apa, Pak? Pak Okta, Pak? Bisa kasih contoh, Pak? Misalnya patuhi rambu-rambu lalu lintas, terus Iya, apa namanya, tidak boleh ugal-ugalan di jalan. iya, Pak. Terus kalau menurut saya pribadi sih selama pengalaman saya menjadi driver, eh, intinya di jalan itu jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri, tetapi eh, cobalah kita untuk memikirkan keselamatan orang lain juga. Oh ya, Itu ya sih itu yang saya terapkan selama ini, Pak. ya benar, Pak, benar ya. Jadi metode safety kan Pak Okta kan sudah mengerti ya, Pak ya, mengenai dari apa yang tadi Pak Okta sebutkan. Nah, itu sebelum itu juga ditambahi dengan doa keselamatan nih Pak Okta ya, sesuai dengan Siap, Pak, siap. keyakinan Pak Okta dan yang sama Pak Okta yakini ya. Nah, lanjut yang digambar yang keenam, Pak. Contoh potensi kecelakaan. Nah, yang pertama itu ada tanjakan maupun turunan. Metode safety-nya itu apa? Pengecekan rem sebelum berangkat agar kita terhindar dari rem-rem yang bermasalah. Nah, ya. Terus ada yang kedua, ibu-ibu, ah, dua pengendara ibu-ibu itu lighting kiri, ternyata dia belok kanan. Lighting kanan ternyata belok ke kiri. Iya, Pak. Itu Iya, Pak. biasa ditemukan ya, Pak ya. Ah, Biasa sering-sering ditemukan di iya, jalan, Pak. yaitu raja jalanan ya, itu ibu-ibu ya, Pak. Jadi itu Pak Okta ya. Jadi metode safety-nya itu apa? Selalu awasi kondisi sekitar, jaga jarak aman agar kita bisa bermanuver untuk menghindari ibu-ibu yang letting kiri maupun yang letting kanan ternyata berbalik arah beloknya. Dan untuk yang gambar yang ketiga, ada pertigaan, persimpangan tiga. Nah, metode safety-nya apa Pak Okta? Pak Okta bukan dari jalur yang utama. Metode safety-nya itu dahulukan yang dari jalur utama. Baru Pak Okta itu mengikuti dari belakangnya, Pak ya. Itu metode safety. Siap, Pak. Terus ada Siap. truk bermuatan lebih, Pak Okta ada di belakang. Metode safety-nya itu jaga jarak aman, Pak. Awasi kondisi sekitar, ya. Jaga jarak aman tersebut agar kita terhindar dari barang yang jatuh. Terus apalagi di daerah Medan Bali itu kan banyak tanjakan maupun turunan dan truk-truknya itu kan besar-besar, Pak ya. Siap, Pak. Nah, di Benar, Pak. situ metode safety-nya apa? Jaga jarak aman. Takutnya truk bermuatan tersebut itu tidak kuat menanjak. Nah, iya, Pak. Jadi kita boleh mendahului truk bermuatan tersebut, namun pastikan tidak ada unit yang ada di depannya, Pak, Siap, Pak. agar terhindar dari insiden. Terus yang gambar yang kelima, ada bapak-bapak mendahului unit yang Pak Okta bawa. Ya, Pak Okta kan kaget ya Pak pastinya ya, mendahului langsung Ya, menikung. Ya, langsung metode belok. metode safety-nya itu selalu awasi kondisi sekitar. Beberapa saat 5 atau 3 detik sekali selalu awasi kaca spion, Pak Okta ya. Siap, Pak. Oke. Jadi Pak Okta harus eh, awasi kaca spion beberapa detik sekali. Lanjut di gambar yang ketujuh. 5 langkah defensive driving di jalan. Pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman, jaga jarak aman zona mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot, dan hindari distraksi. Jadi menggunakan handphone saat berkendara, makan maupun rokok saat berkendara itu yang namanya distraksi, Pak. Gangguan di saat berkendara ya. Siap, Pak. Itu nanti akan saya ingatkan di grup, Pak, agar rekan-rekan driver itu selalu ingat apa itu yang namanya metode safety ya. Lanjut di Siap, Pak. gambar yang ke-8, pahami dinamika kendaraan. Dinamika itu apa, Pak, maksudnya dinamika, Pak Okta?
Kalau dinamika itu saya kurang ngerti deh, Pak. Terus terang, Pak. Iya, Iya. dinamika itu haluan Pak Okta ya. Oh, haluan ya. Iya, ini kan ada gambar Blinvan, Canter maupun Fuso. Nah, tiap 3 unit tersebut kan haluannya berbeda Pak. Itu yang dinamakan Iya, dinamika. Pak. Jadi mulai panjang kendaraan, ya, kita harus paham panjang kendaraan tersebut, lebar kendaraan dan tinggi kendaraan. Ketika kita tidak paham panjang kendaraan, pasti biasanya itu ketika mundur ya Pak ya, berjalan Iya, mundur, Pak. nah, biasanya jebolin tembok orang Pak. Iya, Pak. Nah, itu harus paham Pak panjang kendaraan, tinggi kendaraan. Tinggi kendaraan ketika kita berjalan di jalan, pastikan tinggi kendaraan tersebut itu sangat benar-benar paham. Soalnya apa? Biasanya contohnya itu tiba pas waktu berjalan ada pohon, oh pohon yang agak condong ataupun portal yang ada di jalan itu, oh ini cukup, tahu-taunya nyangkut Pak, sehingga terjadi kerusakan yang mengakibatkan driver tersebut disuruh mengganti ya Pak. Iya, Pak. Nah, terus dari lebar kendaraan itu waspadai ketika kita berjalan di lorong ataupun di tempat parkir yang mana padat dari kendaraan yang ada di situ. Oke. Terus ground clearance kendaraan, bobot max muatan kendaraan. Untuk bobot max muatan kendaraan, pastikan dicek sebelum berangkat, Pak. Oh, ini muatan kita, muatan Pak Okta bawa itu berat. Jadi kalau berat, pastikan bermanuver sesuai dengan kondisi yang ada ya, Pak ya. Jadi jangan sampai Iya, Pak. banting setir yang sehingga mengakibatkan unit tersebut itu gelempang ataupun eksiden Pak ya. Jangan sampai ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Dan mulai aerodinamis, fungsi panel, instrumen, dan wheelbase dan jarak sumbu roda itu selalu dipahami Pak Okta ya. Dan untuk Iya, Pak. apa tangan, tangan itu harus posisi driver, tangan itu harus di posisi 9 dan 3, tangan kanan di angka 3 dan tangan kiri di angka 9 Pak ya. Itu standar Iya. berkendara Pak. Oke, untuk